Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa hamalatid dinil qawim, amma ba'du. Talaba li ridha wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li ijabatil mas'ul ala hadiniyah wa rukunin wa salih wa li muallifi hadzal kitab Syekh Ahmad Ibn Athaillah rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa li jami'i masyayikhina wa syekhina al-mujiz Kiai Haji Zaid Abdul Hamid rahimahullah wa jami'i masyayikhina masyayikhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sholawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melepaskan kita dari cengkeraman budaya jahiliyah menuju tatanan hidup ala Islamiyah, yang telah memperjuangkan dinul Islam ini dengan tetesan darah, keringat dan air matanya. Sholawat salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Hadirin hadirat, kita saat ini yaitu buka hikmah yang ke-55. Yang kemarin 54, sekarang kita buka pasal ke-55 dalam kitab hikam ini, yang mana insyaallah di situ Syekh Imam Ibnu Athaillah menerangkan bahwa dunia ini kecil sekali. Beliau katakan innama ja'ala angin pestine dadekake sapa Allah ad-darul akhirata ing kampung akhirat mahalan ing panggonan li jazai ibadihi krana males pira-pira kawulane Allah al mukminina kang mukmin kabeh li anna hadhihi dara krana sak temene iki kampung iku lata saura ngemot apa hadhi ma ing perkara yuridu kang ngersake sapa Allah ing ma ayu tihum ing yen to maringake sapa Allah ing ibadihil mukminin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kampung akhirat sebagai tempat membalas amal hamba-hamba yang mukmin. Itu kenapa? Karena dunia ini enggak cukup untuk membalas amal-amal sebagaimana yang dikehendaki Allah, enggak cukup. Coba misalnya pahala itu kalau kita umpamakan satu telur saja, gitu. Satu telur saja itu pahala telur gemak lah yang kecil. Nah ini satu amal, satu huruf saja Allah akan berikan 100 kebaikan. 100 kebaikan itu kalau Fatihah saja sudah 10.000 sekian kebaikan. Kalau kali 100 kebaikan kan, nah itu nggak muat dunia ini kalau untuk menampung daripada pahala-pahala yang Allah akan balaskan kepada hambanya. Oleh karenanya amal di dunia ini tidak nanti akan dibalas di dunia, tapi balasannya adalah di akhirat. Karena dunia ini sempit sekali, nggak cukup untuk menempati apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka kita ini kan hidup di satu kamar ya. Kamar itu Ustadz Napi udah merasa besar satu kamar itu kan. Tapi ternyata kamar itu bagian kecil dari rumah kita. Rumah kita ini sudah besar ini Pak di sini. Wong kita paling nempat sedikit, rumahnya udah luas sekali.
Tapi rumah kita ini bagian kecil daripada satu komunitas RT. RT itu besar sekali daripada rumah kita. Lah RT itu yang kayaknya sudah besar itu, dia juga bagian kecil dari RW. RW yang kayaknya sudah besar juga bagian kecil dari kelurahan. Kelurahan apa sini? Wiroto Agung ya. Wiroto Agung itu sudah kayak besar itu, tapi itu bagian kecil dari Kecamatan Rimbo Bujang. Rimbo Bujang juga bagian kecil dari Kabupaten Tepu. Kabupaten Tepu yang kayaknya sudah luas sekali itu bagian kecil dari Provinsi Jambi. Jambi itu juga bagian kecil dari Indonesia. Indonesia yang katanya dari Sabang sampai Merauke luas sekali katanya, itu bagian kecil dari dunia. Dunia ini yang kayaknya sudah luas ini bagian kecil dari tata surya. Tata surya itu ada matahari, kemudian ada planet-planet, Venus, apalagi Jupiter, Merkurius, Venus, terus bumi, Pluto. Nah itu bumi ini bagian kecil daripada tata surya itu. Nah, terus tata surya yang kayaknya sudah besar kali dong, bumi ini bagian kecil. Itu juga bagian kecil daripada galaksi Bima Sakti. Yang mana di galaksi Bima Sakti itu ada kurang lebih 200 miliar tata surya. Satu surya itu, bintang-bintang itu adalah matahari-matahari yang punya tata surya sendiri di sana. Kemudian satu galaksi Bima Sakti itu adalah bagian kecil dari alam surya, alam raya. Satu alam raya ini yang sudah ditemukan itu 1 triliun galaksi. Kalau dulu itu 250 miliar galaksi, yang baru-baru ini saya membaca sudah 1 triliun lebih galaksi. Jadi kita ini apa? Kecil sekali. Bumi itu kecil sekali, apalagi kita yang ada di bumi. Sangat kecil kalau dibandingkan dengan alam raya. Nah, alam raya semuanya itu adalah dunia. Itu dunia. Dunia itu kalau menurut istilah ahli dunia ya bumi, ya kan? Piala dunia itu sebumi. Tapi kalau istilah dalam Al-Quran yang nama dunia itu adalah ya bumi, langit seisinya. Yang bukan akhirat, yang bukan alam barzah, itu namanya dunia. Itu semuanya itu adalah dunia. Itu kecil sekali. Kalau itu untuk menampung pembalasan amal aja belum cukup. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk balasan amal bagi hamba-hambanya itu tidak di dunia tapi di akhirat. Karena akhirat itu yang sangat luas itu. Bahkan dikabarkan surganya Abu Bakar itu malaikat Jibril mau minta mengelilingi surganya Abu Bakar. Maka minta izin sama Allah, diizinkan, maka terbang malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril itu kepalanya di langit, kakinya di bumi. Sayapnya di ujung kulon, sayap sebagian di ujung timur. Sangat besar malaikat Jibril. Tapi mengelilingi surganya Abu Bakar sampai kecapean, berhenti. Capean lagi, berhenti lagi, sampai 3 kali itu tidak tembus. Itu satu surganya baru surga Abu Bakar. Nah, orang termiskin di surga itu adalah mempunyai surga yang luasnya 10 kali dunia. Itu paling miskin. Orang yang cuma modal la ilaha illallah, nggak ngamal apa-apa, tapi sampai matinya dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu keluasan surga. Orang paling miskin di surga itu mempunyai surga yang luasnya 10 kali dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan balas
daripada amal-amal hambanya di dunia ini dengan balasan-balasan di akhirat nanti, karena tidak muatnya dunia ini untuk balasan amal bagi hamba-hamba Allah yang melakukan amal yang akan dibalas sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan anggap dunia ini lama, ya. Dunia ini sebentar saja. Dunia ini hanya mampir ngumbi. Apa namanya mampir itu? Singgah, tempat singgah saja, sebentar saja. Maka orang-orang kalau kita bandingkan bayi yang ada di kandungan itu nanti akan dibilangi oleh dikabari, ya bayi, kamu itu berada di tempat yang sangat sempit sekali. Perut ibu kamu itu sempit. Apa ya? Iya, kamu nanti akan keluar. Waktunya di perut ibu kamu juga nggak lama, paling 9 bulan. Nanti kamu akan keluar di alam dunia. Dunia itu sangat lama bayi. Kalau 9 bulan itu belum ada apa-apa. Di dunia itu ada orang yang umurnya 1000 tahun. Wah, kaget bayi ini. Masa iya? Di dunia ini ada orang yang umurnya 70 tahun. Sementara bayi itu paling lama 9 bulan. Kecuali Imam Syafi'i itu ya, yang kabarnya itu 4 tahun di perut ibu, ya. Nah, yang lain itu kan paling 9 bulan. Bayi kamu juga di sana itu akan berada di alam yang sangat luas. Kalau orang yang punya harta, orang yang punya rumah, rumahnya 10 kali ibu kamu itu orang yang paling miskin. Ya, 10 perut kan baru sempit sekali. Paling 1 meter ya kan? Itu miskin sekali bayi. Loh, iya. Nanti orang-orang itu ada yang punya 1 hektar, ada yang punya 10 hektar, ada yang 10.000 hektar. Wah, macam-macam di dunia ini. Maka bayi ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Yang percaya mempersiapkan itu, wah sehat kan itu, percaya. Berarti kamu butuh tangan bayi. Untuk apa? Untuk pegang-pegang sesuatu di dunia. Kamu juga butuh kaki bayi. Untuk apa? Untuk jalan-jalan itu jauh di dunia ini. Kamu butuh mata untuk melihat pemandangan-pemandangan di dunia. Kamu butuh telinga untuk mendengarkan alunan-alunan atau suara-suara di dunia. Kalau bayi ini nggak percaya, maka bayi ini lahir dalam keadaan cacat gitu. Jadi cacat, nggak punya mata, nggak punya telinga, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Akhirnya binasalah dia. Manusia juga sama begitu. Manusia di dunia ini sudah dikasih tahu, hei manusia, nanti setelah kamu dari dunia ini, kamu akan berada di alam barzah. Di alam barzah itu lama sekali manusia, sejak kamu mati sampai kiamat. Nanti ada lagi yang namanya alam mahsyar. Di situ 50.000 tahun. 1 hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Setelah itu manusia, kamu akan berada di sirat, yaitu jembatan menuju ke surga. 3.000 tahun. 1 hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Nanti setelah itu kamu akan berada di akhirat, yaitu surga neraka selama-lamanya. Siapa yang punya amal, yang puasa, sholat, maka sholat itu yang akan menyelamatkan kamu manusia. Siapa yang punya amal kebaikan, maka itulah yang akan menjadi bekal kamu. Sholatmu untuk bisa menerangi kubur, puasamu untuk bisa mengambil makanan-makanan di surga, dan semuanya itu adalah untuk dikembalikan kepada dirimu. Maka ada manusia yang nggak percaya. Masa katanya orang di surga itu yang paling miskin 1000 kali dunia. Di dunianya sudah luas sekali. Ya kayak bayi itu, perut aja sudah luas sekali, kok 10 kali perut. Masa iya? Ternyata setelah mati ya terjadi begitu. Orang yang mati amalnya baik, kebaikannya sangat besar, maka surga itu bertingkat-tingkat. Kalau di dunia ada tingkat, barangkali ada pusat ya kan, presidennya Rasulullah, itu nanti di surga. Menteri-menterinya para nabi, ini itu. Nanti ada gubernur, gubernur itu para orang-orang mati syahid, mungkin
Itu gubernurnya Sayyidina Hamzah ya, Sayyidus Syuhada, sayyidnya ya, atau pemimpinnya para orang-orang yang mati syahid. Ada yang tingkat kabupaten, nah itu ada orang-orang yang soleh. Kita ini jadi RT aja udah lumayan. Camat lah. Di surga ini, di dunia nggak jadi bupati nggak apa-apa, nggak jadi camat nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan ya paling tidak di surga itu ya kalau bisa jadi RT atau RW, nah atau lurah, itu sudah alhamdulillah. Rakyat biasa juga sudah alhamdulillah. Nah, itu sudah lumayan. Jadi yang namanya orang kita seperti ini di dunia aja mau ketemu presiden susah, ya kan? Mau ketemu presiden itu memang tingkatannya paling bawah. Di surga barangkali seperti itu. Kita mau ketemu Rasulullah itu ya bisa, tapi ya barangkali wong tingkatannya ndek ngono kuwi. Maka bisa melalui apakah birokrasi yang kadang-kadang agak repot juga. Tapi nanti semuanya akan bertemu dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan semuanya ahli surga akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu nikmat yang paling tinggi di surga. Ya mudah-mudahan kita bicara tentang surga ini merupakan harapan, dan itu adalah tempat balasan Allah membalas amal-amal kita di dunia, karena dunia ini tidak cukup untuk membalas kebaikan-kebaikan hamba-hamba Allah, saking baiknya Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sakjane ora dibales ya sakarepe to Gusti Allah, enggak balas juga enggak apa-apa, tapi saking baiknya Allah itu, maka Allah tidak mau mengecewakan hamba-hambanya. Kita nanti akan diberikan oleh Allah kemuliaan-kemuliaan bagi hamba-hamba yang mau mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah di dunia ini. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah hidayah dan taufik senantiasa bisa menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Segala kekhilafan mohon maaf. Kita tutup dengan kifarah majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.